anak-anak semua, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini kita akan gunakan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Karena pentingnya keyakinan kelas itu bisa membuat kita di dalam kelas melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan nyaman, tenang, sesuai dengan keinginan anak-anak semua. Jadi pembelajaran yang kita inginkan bagaimana adalah pembelajaran yang nyaman, tenang, sehingga apa? Kalian dapat belajar dengan tenang dan sesuai dengan kebutuhan anak semua. Jadi Bapak akan bagikan kertas ini, ya. Kertas ini kalian tuliskan, ya. Di kertas ini kalian tuliskan keyakinan kelas yang mau kalian buat sesuai dengan keyakinan kalian. Oke, baik. Jadi silakan kalian membuat sebanyak mungkin keyakinan kelas yang kira-kira menurut kalian itu bagus atau baik digunakan di dalam kelas dan penting untuk anak-anak semua. Jadi silakan buat, sebentar kita akan tempel di lembaran. Jadi silakan kalian buat dulu keyakinan kelas seperti apa yang kalian mau buat. Ya, ini jika kurang masih ada ini, silakan nanti dipakai. Jadi silakan. Baik, ditulis dengan baik apa yang ingin kalian yakinkan di dalam kelas Anda. Setelah selesai, kita akan menempel keyakinan kelas yang kalian buat di kertas manila. Bisa lebih. Bisa di tengahnya kamu tulis, bisa satu, boleh. Nanti kalau kurang Bapak akan berikan kembali terkait dengan apa yang kalian mau buat. Kita sudah membuat, ya, kalian sudah membuat tulisan terkait dengan keyakinan kelas yang kalian ingin. Jadi Bapak ingin kalian menyampaikan hasil tulisan kalian. Kita mulai dari Narabi, silakan dibacakan.
Tidak boleh saling ngejek-mengejek dengan teman, apalagi mengejek nama orang tua. Keenam, menghormati teman yang sedang belajar. Ketujuh, berdoa sebelum belajar. Kedelapan, menjaga kebersihan kelas. Oke, itu dari Tapi. Kita berikutnya dari Ayu. Silakan dibaca apa yang Satu, tidak boleh tidur saat pelajaran pelajaran. Dua, tidak tidur saat dijelaskan. Yang ketiga, mengangkat tangan jika ingin bertanya. Yang keempat, disiplin waktu dan berpakaian. Yang kelima, jaga kebersihan. Yang keenam, saling support dan menyayangi satu sama lain. Yang ketujuh, berdoa dan mengucapkan salam sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedelapan, saling membantu satu sama lain. Yang kesembilan, berdiskusi saat ada tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Yang ke-10, saling menghormati satu sama lain. Oke. Itu dari Nanda Ayu. Sekarang kita lanjut ke koma 3. Satu, disiplin waktu. Dua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tiga, saling menyayangi sesama teman. Empat, menjaga kebersihan. Lima, bertanya jika tidak mengerti. Enam, memperhatikan saat ingin menjelaskan. Tujuh, saling menghormati teman yang berbeda agama. Oke. Koma 3 sudah. Sekarang kita beralih yang terakhir. Itu dari Nilu Puja. Silakan Nanda Ayu. Jadi pemaparan kalian sudah terkait dengan keyakinan kelas yang kalian tulis. Nah sekarang dari keyakinan kelas itu, dari keyakinan kelas itu kita akan ambil titik terang, kita akan meramu menjadi satu kesatuan, menjadi keyakinan kelas untuk bersama, bukan masing-masing individu. Nah kita sambil mengingat kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Dari kesepakatan kelas kita membuat keyakinan kelas yang akan menjadi panutan kita, menjadi panduan kita dalam melaksanakan pembelajaran di kelas kita. Nah, tadi mungkin sebagian besar bahwa kita memilih tentang disiplin, ya enggak? Ya? Kan tadi memilih tentang disiplin waktu, berarti datang tepat waktu. Tadi tidak terlambat, itu bahasanya. Berarti kita mulai dengan apa? Datang tepat, yang kenal dengan disiplin. Jadi apakah Anda semua yakin tentang disiplin waktu ini? Yakin ya? Meyakini. Kalau meyakini, nah silahkan ditulis di sini. Ini kita gabung. Ya kan, satu orang yang tulis. Nanti yang pertama adalah masih besar tulisannya adalah disiplin waktu. Yang berikut itu secara umum bahwa perhatikan adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, kita melakukan doa dulu sebelum kita belajar dan sesudah belajar. Apakah keyakinan kelas ini benar-benar bisa kalian laksanakan? Yang kedua ini, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dan bisa diyakini? Jika bisa, silahkan dibuat di bawah, di tengah-tengah. Tulis
Baik, yang poin berikut ya banyak ya, coba diperhatikan dulu. Nah, kita juga secara umum adalah keyakinan kelas yang berikut adalah menjaga kebersihan kelas. Apakah Anda yakin tentang bahwa Anda semua percaya dan yakin bahwa bisa menjaga kebersihan kelas? Bisa ya? Bisa? Yakin? Yakin menjaga kebersihan kelasnya? Yakin? Yakin? Kamu silakan tulis di sini. Sekarang giliran kamu tulis. Itu nanti yang ini ditempel di atasnya. Oke, silakan pakai ditulis. Menjaga kebersihan kelas. Sudah? Yang berikut saling menghormati dan menyayangi. Ini banyak yang tulis tadi. Nah, ada juga bahasanya tadi bahasa bergaul, bebas bergaul dengan siapa saja. Ini kan ada muncul di dalamnya nanti ada sikap saling menghormati karena mudah bergaul. Ingat, kita bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, agama. Karena kita makhluk sosial. Ya, bebas kita bergaul sama siapa saja. Ingat sampai mana batasan kita. Baik. Nah, kalian menulis tadi tentang saling menghormati dan menyayangi. Apakah kita semua yakin tentang saling menghormati tersebut? Yakin? Yakin bisa dilaksanakan ya di dalam kelas? Bisa ya? Oke. Karena kalian yakin, silakan dibuat yang nomor 2. Saling menghormati dan menyayangi. Oke, tulisan berikut. Ya. Sudah? Baik, tadi ada juga beberapa yang menulis ya, sebagian besar menulis jika kita tidak tahu maka kita yakin mampu bertanya kepada siapa? Pada gurunya. Guru sebagai fasilitator. Jadi Anda semua yakin tak bahwa ketika kita tidak paham materi, kita tidak paham tentang pelajaran yang kita pelajari secara maksimal, yakin kita untuk bertanya kepada guru. Yakin ya, bertanya, jangan ragu bertanya. Berarti tidak ada keraguan lagi karena kamu yakin dengan dirimu. Oh saya Pak tidak tahu, saya bertanya. Oke? Bertanya pada guru jika tidak. Oke, kita ambil. Sudah. Kesepakatan berikutnya. Oke. Sudah. Silakan ditulis. Didengar dulu. Kesepakatan berikutnya itu adalah memiliki sikap mandiri. Jangan ditulis. Memiliki sikap mandiri. Ya, mandiri itu kalau di dalam kelas, tahu yang bagaimana yang dalam kelas? Tidak nanti itu mamanya contohnya, ya.
Segala kegiatan yang bisa dilakukan sendiri kita lakukan sendiri. Ya, ini mandiri. Baik itu di rumah, di kelas juga mandiri. Ada tugas individu. Jadi kata-katanya adalah apa? Bersikap mandiri. Oke, masih ada lagi kira-kira yang mau diisi sebagai rangkumannya? Yang satu lagi masih belum. Memiliki sikap tanggung jawab. Silakan ditulis. Memiliki sikap tanggung jawab. Oke, sekarang mari kita tempel ya, yang ditulis terakhir tadi itu tempelnya di bagian sini, yang kalian tulis secara umum di atas. Nah, Tempel ya. Kasih rapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru. Om Swastiastu. Shalom. Terima kasih atas waktu ya, kesediaan Bapak Ibu guru hadir pada kegiatan presentasi atau pembahasan dari materi saya hari ini, yaitu budaya positif. Jadi kita langsung saja. Baik, kita mulai dari definisi budaya. Jadi budaya adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, istiadat, dan kemampuan. Ini menurut E.B. Taylor. Nah, menurut Erlington, itu budaya adalah konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, itu menurut pencarian Lingard, kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yaitu bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, pencarian Lingard mendefinisikan budaya sebagai daya budi berupa cipta, rasa, dan rasa. Nah, definisi budaya positif dari tiga tiga pendapat tersebut kemudian dari keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil belajar Pancasila. Jadi definisi budaya positif dari hasil rangkuman itu pada intinya bagaimana peserta didik itu menjadi peserta ya, yang atau kegiatan kita di sekolah berpihak kepada murid agar dapat mewujudkan karakter dari siswa, yaitu dengan profil belajar Pancasila. Nah, topik budaya positif hari ini ada 6, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Terus yang kedua, teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang tiga, keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima itu ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, ada nanti beberapa tayangan-tayangan yang nanti kita
terakhir baru tayangkan terkait beberapa kasus yang terjadi yang akan saya tampilkan sebagai review kita terkait dengan seperti inilah kita yang mengambil posisi ya, lima posisi kontrol sebagai ini dan sebagainya. Nanti kita lebih jelas dalam penjelasan ini. Oke, kita lanjut. Baik, di sini ada 4 paradigma budaya positif. Itu menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dikembangkan atau berkembang dan dinamakan choice theory. Luruskan berapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang selama ini kita pahami adalah bagaimana guru mampu mengontrol murid. Nanti ada penjelasannya lebih detail tentang seperti apa itu mengontrol murid. Nah, terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ada penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ada kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, terus yang keempat itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, tapi dalam dunia pendidikan pasti ada hal-hal yang namanya kontroversial atau yang tidak atau mungkin tidak bagus digunakan di dalam pendidikan. Tapi terkadang masih kita gunakan dalam dunia pendidikan. Nah, kita lanjut dulu. Baik, yang pertama, ilusi guru, ya, kita perhatikan saya. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kenapa? Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku, ya, walaupun guru tampak mengontrol perilaku murid. Hal ini terjadi karena murid pertama karena sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Sedang diizinkan. Kalau murid tidak mengizinkan, maka tidak ada kata kontrol. Murid akan membantah, murid akan melawan. Ini terjadi di kelas kita. Pasti akan terjadi. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, dari kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Memang perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kadang anak-anak mengikuti kita karena apa? Karena dia ada hal yang tidak dia sukai, tetap dia ikut. Agar terhindar dari masalah, agar terhindar dari punishment, hukuman. Itu yang terjadi. Baik, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Ini penguatan positif, kita memberikan penguatan kepada siswa terkait apa ya yang baik dari siswa itu termasuk penguatan. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, akhirnya perilaku baik yang perlu diulangi atau mungkin dipertahankan. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi ini cara kontrol. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Ini ada juga, ada jangkanya. Kalau kita melakukan penguatan positif, jadi dalam jangka waktu tertentu dia akan sadar. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan. Tapi kemungkinan besar nanti di akhir itu akan yang dilakukan siswa adalah menolak dari rujukan itu, menolak dari penguatan-penguatan yang kita lakukan. Nah, atau bisa dari murid tersebut menjadi terbantu. Ingat efek negatifnya, murid tersebut bisa tergantung
terhadap pendapat sang guru karena kita dibujuk terus. Jadi ini pengaruh yang berasal dari luar, bukan dari dalam pribadi siswa. Makanya kontrol yang paling bagus adalah munculkan dia dari dalam dirinya, bukan dari luar. Kalau yang dari luar itu banyak, tapi itu tidak mempengaruhi dalam jangka waktu lama. Itu berdasarkan dari kontrol. Baik, kita lanjut yang ketiga. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, biasanya kita menggunakan kritik dan rasa bersalah ini untuk siswa untuk mengontrol perilaku murid. Ini biasa menuju ke identitas murid yang gagal. Kenapa? Mereka biasa belajar untuk merasa buruk tentang diri, down mentalnya, karena membuat mereka merasa bersalah. Jadi apa yang dilakukan selalu dia ucap, oh, saya salah, saya tidak baik, dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk bisa saja berdampak negatif untuk siswa, karena perilaku disiplin ini perlu diperbaiki. Nah, kita harus belajar, terus belajar dan belajar. Nah, mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, yang tadi mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Sangat sulit, karena kadang dia terdiam dan lain sebagainya. Anak yang biasa kita buat rasa bersalah jadi pendiam, yang kurang, belum merasa mengurung diri, rendah diri dan lain sebagainya. Itu berpengaruh kepada psikologi siswa pada saat dia baik itu belajar maupun berada di lingkungan bergaul. Nah, kita lanjut yang ketiga, yang keempat ya. Tadi yang sudah yang ketiga, kita lanjut yang keempat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini ilusi ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, ini kita percaya bahwa dengan kita melakukan sesuatu tekanan bahwa kamu harus begini. Nah, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi ukurannya adalah kalau anak ini bagus, anak ini cerdas, dia sudah nilainya bagus, itu ukuran. Kalau ukur namanya. Jadi kalau kita patok dia harus begini, dilakukannya harus begini, tak boleh seperti ini. Artinya ada penekanan, ya, karena hak memaksa. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif. Ya, perilaku dewasa tetap ada jeda waktunya. Untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk karena ada bahasa pemaksaan, pasti ada rasa dendam di dalam. Itu biasa yang terjadi ketika kita memaksa. Ini ada perilaku positif Bapak Ibu. Jadi kita lanjut, Bapak Ibu tadi ada 4. Nah, kita lanjut disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kita sepintas saja bahwa disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Ingat, ini menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Karena apa? Itu tadi merasa tertekan. Nah, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik. Intrinsik itu berasal dari dalam dirinya, bukan dari ekstrinsik. Kalau motivasi yang berasal dari luar itu tidak akan bertahan lama. Apakah dia itu berupa penghargaan yang diberikan orang lain, akhirnya menjadikan motivasi berupa reward, itu tidak bertahan lama. Itu intrinsik. Kata-kata yang manis itu juga tidak bertahan lama. Memang itu adalah motivasi. Jangan sampai anak-anak tergantung kalau tidak dimotivasi tidak mau belajar.
dari dalam diri. Nah, nilai kebijakan universal, ya, nilai kebijakan universal itu ada beberapa. Misalnya, kita ambil yang di bawah adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berakhlak itu artinya sudah berperilaku. Nah, terus mandiri, mengajari anak-anak itu selalu melakukan hal-hal mandiri. Mandiri itu artinya mengenai bahwa dia bisa melakukan sendiri, tugas mandiri individu bisa dia lakukan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain. Melakukan tugas-tugas yang diberikan di sekolah oleh guru atau di kelas itu bisa dilakukan dia sendiri. Maupun kita mengajari memang di rumah kegiatan mandiri tak seperti apa. Ini yang perlu ditanamkan. Nah, terus bernalar kritis. Anak-anak juga perlu bernalar kritis, memikirkan, melakukan kolaborasi. Karena bernalar kritis tidak hanya memikirkan, oh ini sesuatu itu yang sulit, bukan seperti itu. Tapi bernalar kritis, tapi anak-anak itu mampu ya menciptakan dari itu suasana yang baik di dalam suatu ekosistem, di dalam sebuah kolaborasi atau organisasi, dia mampu. Nah, terus berikut berkebinekaan global. Ya, berkebinekaan global yang dimaksud adalah budaya yang berbeda-beda kita bisa berbaur di dalam. Kita bisa menjadikan satu. Kita bisa satu dengan itu. Bukan dalam artian kita mengikuti budaya orang, tapi kita punya budaya, tapi setiap budaya itu saling menghargai. Nah, terus bergotong royong. Nah, ini yang memang rutinitas dapat kita lakukan. Gotong royong. Gotong royong itu bukan hanya dalam bentuk kebersihan. Gotong royong seperti yang sudah kita lakukan, umpamanya ada jumlah berbagi dan sebagainya, itu gotong royong juga. Ya, cuman istilahnya dalam agama itu masih berbeda. Tapi dalam konteks pendidikan itu termasuk adalah gotong royong. Karena kita mengumpulkan sesuatu sama-sama, nanti kita bagikan kepada orang lain, itu juga gotong royong. Menjaga kebersihan lingkungan juga gotong royong. Seperti itu. Nah, terus yang berikut adalah kreatif. Kita mau anak-anak kita kreatif. Jadi Bapak Ibu pasti luar biasa dan selama ini sudah melakukan hal-hal yang kreatif itu, sehingga anak-anak menjadi lebih bagus. Nah, terus merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini mandiri. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah. Kita itu melakukan sesuatu tanpa diperintah, itu yang dimaksud. Kita tidak menunggu komando agar melakukan hal itu. Ya, tidak hanya terlepas dari perintah, kita sudah dikatakan merdeka, tetapi kita juga cakap memerintah diri sendiri. Ya, memimpin diri sendiri agar kita jauh lebih baik. Contohnya Bapak Ibu guru sudah melakukan yang namanya kegiatan diklat mandiri, baik itu secara online melalui platform Merdeka. Nah, ini adalah bentuk merdeka dari diri kita sendiri. Kita butuh pengetahuan lebih. Nah, terus yang di bawah dijelaskan bahwa menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Karena tipis X sama in. Kalau X di luar, dari luar, dan in itu berasal dari dalam diri. Ini yang memang membutuhkan kerjasama kita, ya, kolaborasi kita dalam membentuk bagaimana anak-anak menumbuhkan disiplin diri dari dalam. Makanya apa? Nanti itu ada kita akan bahas adalah selain kita selama ini, mungkin setiap wali kelas sudah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan itu masih dalam bentuk kesepakatan kita. Baik, nah setelah punya kesepakatan kelas, kita harus membuat keyakinan kelas. Ya, kenapa keyakinan kelas? Karena anak-anak disuruh untuk memunculkan keyakinan apa yang dia harapkan di dalam kelas, sehingga
ketika anak-anak yang membuat dan kita kembalikan nanti untuk anak-anak, maka itu tumbuh dari dalam dirinya. Ini keyakinan kelas. Makanya apa? Itu akan memacu, memunculkan adanya perilaku disiplin positif dari intrinsiknya atau dari dalam diri siswa, bukan lagi dari luar siswa. Jadi semua yang kita lakukan, kita punya di sekolah tentang aturan-aturan tata tertib sekolah. Kita turunkan dia. Turunkan bagaimana? Turunkan menjadi sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Sehingga keyakinan-keyakinan ini dapat membantu anak-anak berada nyaman, aman di dalam belajar. Ya, merasa nyaman, merasa aman di dalam lingkungan belajar di kelas. Nah, ini yang kita perlukan. Mari kita lanjut, ya. Motivasi perilaku manusia. Diperhatikan, ini ada 3 motivasi. Ini manusia berkaitan dari siswa maupun kita sebagai seorang guru. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, ya, berupa hukuman, itu adalah merupakan perilaku yang didorong oleh eksternal. Ya, motivasi eksternal, ekstrinsiknya. Ingat, ketika manusia menghindari ketidaknyamanan dalam bentuk hukuman, teguran dan lain sebagainya, itu adalah motivasi yang muncul dari luar. Karena ada yang takut, oh, saya takut ditegur, saya takut dimarahi. Jangan siswa seperti itu, ya. Siswa merasa kenapa? Dia mau menghindari. Makanya apa? Ini motivasi yang muncul dari luar, bukan dari dalam diri. Makanya apa? Saya tidak mau dihukum, saya harus datang tepat waktu. Ini motivasi dari luar. Saya tidak mau dihukum, nanti saya disuruh membersihkan. Tidak? Ini ada motivasi dari luar, sehingga dia menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman yang diberikan. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, ya, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Kadang-kadang orang motivasi dirinya, oh, saya harus melakukan ini agar saya diakui, agar saya diberi penghargaan. Ini motivasi dari luar. Karena di dalam motivasi itu pasti ada sesuatu yang diinginkan. Yang paling pertama adalah menghindari hukuman. Biar tidak dihukum, ayo kita datang cepat, ayo kita rajin ngumpul di kelas, kita ngumpul tepat waktu, takut dihukum kan? Tapi itu dari luar. Beda kalau memang tentu dari diri sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Ya. Kenapa menghargai dirinya sendiri? Karena dia percaya dengan nilai-nilai di dalam dirinya. Dia percaya akan nilai-nilai kebajikan yang harus dia lakukan. Nah, ini muncul dari dalam diri. Ini yang memang perlu pembinaan. Karena memunculkan nilai itu tidak serta-merta langsung muncul. Ibaratnya kita menggali potensi siswa, aman. Kita harus pelan-pelan. Proses, pendekatan, bimbingan, dan terus menerus. Makanya apa? Kita hindari yang namanya punishment. Kita hindari yang namanya hukuman. Kalau kita muncul bahasa hukuman, yakin pasti satu. Yang pertama, perilaku yang pertama yang digunakan oleh murid, yaitu menghindari ketidaknyamanan berupa hukuman. Jadi dia melakukan apa saja agar tidak terhukum, agar tidak diberi sanksi. Ada juga motivasi yang kedua, oh, saya melakukan ini, saya mau rajin-rajin biar saya mendapat lain sebagainya. Beda yang memang tumbuh, oh, saya ada lomba, saya mau belajar, saya mau tunjukkan bahwa saya bisa. Beda. Ada persaingan dari kelas, saya pokoknya saya mau dapat peringkat. Itu ada target, ada yang memang muncul dari diri. Kenapa saya harus mendapat peringkat? Ya, beda. Saya mendapat peringkat, saya mau dapat nilai selalu baik, biar saya ada tujuan nanti. Itu motivasi dari dalam diri. Beda yang dari dorongan. Oh, saya mau dapat penghargaan. Oh, nanti kalau saya nanti dipajang sama aku untuk apa gitu umpamanya. Ini kan artinya motivasi dari luar. Kalau dalam dia bersemangat agar saya bisa lolos sampai untuk kuliah, agar saya lolos sampai ke SMA dengan nilai baik, saya harus belajar dengan baik. Ini motivasi dari dalam diri.
apalagi kalau bisa mendapat peringkat umum umpamanya. Artinya apa? Ini motivasi dari dalam diri. Selain dia punya nilai yang dia percaya di dalam diri bahwa saya belajar untuk apa, ya. Baik, itu adalah 3 motivasi perilaku manusia. Baik, kita lanjut. Ya, yang tadi itu ada. Ini kita masuk ke teori hukuman. Mari kita perhatikan. Ini ada sebuah kasus. Jadi saya bacakan saja. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunduk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Jadi Bapak Ibu, kira-kira dari cerita tersebut, tindakan Pak Seno ini seperti apa? Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan beliau? Ya? Tidak. Alasannya? Karena membuat siswa itu nantinya down. Jadi membuat siswa nanti down. Yang kedua ya, mental Oke, siswa itu down, nanti mentalnya akan berdapat ya, merendahkan diri, rendah diri. Ya, bukan rendah hati. Beda rendah hati dengan rendah diri. Rendah diri itu ya, artinya dia merasa tidak seperti orang lain. Dia selalu merasa bersalah. Jadi tindakan itu tidak baik. Jadi seorang guru, bagaimanapun masalah yang dihadapi siswa, kita harus mampu membangunnya, karena di dalam pembelajaran ya, atau dalam konsep filosofis pendidikan berkeadilan dewantara, kita harus berada di ketiga posisi. Posisi depan kita sebagai panutan, di tengah sebagai pembangun, di belakang sebagai penolong. Artinya ini kita harus mampu, karena sebagai seorang guru tidak hanya mengajar di dalam kelas mencapai target ketuntasan minimal, tetapi seorang guru bagaimana menciptakan peserta didik di dalam kelas itu yang betul-betul berpihak pada murid, anak-anak nyaman di dalam kelas, aman dalam sekolah. Nah, ini yang diinginkan oleh siswa. Tidak ada yang tekanan. Karena apa? Ketika anak-anak merasa tertekan, akan mempengaruhi psikologisnya, mempengaruhi pola belajarnya. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu zaman teknologi. Dia lebih manja ketimbang anak-anak zaman sebelumnya. Baik, yang pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kira-kira dia sebuah hukuman atau konsekuensi? Lihat konteksnya, di mana di depan banyak orang, banyak siswa, ya, kita sebagai seorang guru, kalau hanya memberikan konsekuensi itu berbeda. Nah, kata konsekuensi itu berarti masih sesuatu yang proses pendidikan. Tapi ketika berbicara hukuman, berarti di situ berbicara tentang adanya kerugian yang diberikan kepada siswa.
adanya suatu tekanan-tekanan yang didapat oleh siswa. Jadi jawabannya juga adalah hukuman. Karena apa? Ini mempengaruhi, ini menjadi beban kepada siswa. Karena konsekuensi itu kesepakatan yang kita bikin di dalam kelas, yang diturunkan melalui dari tata tertib sekolah, diturunkan menjadi kesepakatan kelas, diturunkan lagi menjadi keyakinan kelas, sehingga anak-anak merasa tidak tertekan. Kalau di sini jelas ada tekanan, sudah gugup, ya, karena kaget, dihukum pula, ditertawai oleh teman, ya, karena dengan konsep hukuman kita pasti merasa tertekan, beban. Padahal di dunia pendidikan kita diharapkan bagaimana siswa aman, nyaman di dalam sekolah maupun di dalam kelas. Nah, kita jelaskan sedikit tentang teori restitusi. Nah, restitusi di sini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ingat Bapak Ibu, ya, restitusi yang dikatakan di sini adalah untuk memperbaiki kesalahan yang murid lakukan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan lebih positif. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, artinya kebersamaan di situ, proses kolaborasi, kerja kelompok, kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ya, mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ketika ada anak bermasalah, yang paling utama kita cari adalah bagaimana mereka akan menyelesaikan masalah. Kita gali dari dirinya, jangan munculkan dari diri kita. Jangan ekstrinsiknya kita utamakan, tapi intrinsiknya. Gali masalah, masalahnya seperti ini. Kita gunakan, nanti akan ditambahkan lagi sedikit. Ini menurut dosen ya, tahun 2004. Nah, kita lihat restitusi sedikit. Nah, ciri restitusi yang satu, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan, bukan malah memperenggang atau mungkin menjadi sebuah keributan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi saya ulangi lagi, ciri yang ketiga adalah restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita seorang guru menuntun siswa agar melihat ke dalam diri. Oh, diri Anda seperti apa? Bagaimana penghargaan diri Anda terhadap hal-hal yang ada di sekitar? Itu contoh. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar manusia. Itu ada kebutuhan, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti kita jelaskan yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini restitusi diri. Terus yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ingat Bapak Ibu, jadi restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi di sini ada 9 ciri restitusi yang perlu kita pahami bersama sebagai seorang guru, sehingga kita bisa menjadi guru yang diminati, diinginkan oleh siswa. Bukan dicari oleh siswa dengan dikatakan bahwa oh Pak gurunya tidak masuk, syukurlah gitu ya. Tapi dicari karena oh, Pak gurunya tidak datang, mana dia? Oh,
saya ingin sekali belajar ini. Ini yang diinginkan oleh murid, nyaman, aman. Karena pembelajaran kita selalu berpihak pada murid dan menyenangkan siswa. Bagaimana? Bapak Ibu bisa lanjut? Bisa lanjut ya? Oke. Nah, ini segitiga restitusi. Ini dikatakan segitiga restitusi karena ini sebuah skema dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dimiliki oleh siswa. Baik itu masalah kecil, masalah besar, ini kasus yang masih prosesnya berada di sekolah. Mungkin kurang jelas ya. Oke, yang pertama kita lihat yang di sini. Ini garis besarnya. Yang pertama, yang sebelah kanan, kita lihat yang di warna hijau. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi dalam segitiga restitusi yang pertama kita lakukan menstabilkan identitas. Sebentar ada langkah-langkah. Jadi anak-anak kita cari tahu ini seperti apa kronologis permasalahannya, bagaimana. Bukan kita langsung menjudge bahwa anak-anak kamu bersalah, anak-anak kamu diberi hukuman begini, oh karena kamu berkelahi bawahnya. Tapi kita cari dulu akar permasalahannya seperti apa. Karena masing-masing anak punya karakter berbeda, cara penyampaiannya pasti berbeda. Jadi kita masuk ke dalam dirinya dulu. Kita akan bertanya, kenapa kamu berada di sini? Bawahnya contoh. Kalau dibilang, oh saya tadi memukul dan sebagainya karena ini dia akan bercerita. Bukan kita langsung ngomong, kamu salah, kamu harus dihukum, kamu harus diberikan sanksi. Kita cari dulu, stabilkan identitasnya. Oh ternyata kamu adalah seorang siswa mengganggu dulu. Nah terus yang kedua, validasi tindakan. Tindakan apa yang sudah dia lakukan? Oh tindakan ini, oh wajar, pokoknya wajar kamu melakukan tindakan itu. Pokoknya kita ya validasi ya. Wajar tidak kamu melakukan tindakan itu karena kamu pokoknya menjaga harga diri dan sebagainya. Ini sebagai motivasi. Tapi sebenarnya menggali secara dalam dulu pribadinya. Digali. Nah terus setelah itu diberi perbuatan-perbuatan. Oh wajar kamu seperti itu. Tapi kalau kamu melakukan itu, tidak ada perbuatan lain yang bisa dilakukan agar kamu tidak seperti ini dan lain sebagainya. Ini proses. Ini segitiga. Tapi ini yang gampang, tapi prosesnya luar biasa. Nah terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita sebagai seorang siswa, kalau kita melakukan ini, kira-kira keyakinan apa ya kita langgar? Makanya kita harus apa? Mulai membiasakan siswa dengan keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, keyakinan sekali lagi, keyakinan kelas itu bisa diturunkan dari tata tertib sekolah kita. Dan keyakinan kelas dibuat dengan bahasa yang menyenangkan. Selama ini mau tata tertib kita disiplin menggunakan sepatu, sepatu harus begini, ya betul, kita harus tata tertib. Tetapi dalam penerapannya kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang enak dan siswa. Tetapi ingat, kita harus mengajak mereka mengkaji kembali. Buat mereka yang membuat keyakinan kelas itu, keyakinan sekolah itu, sehingga kalau mereka yang membuat itu akan berpengaruh pada dirinya. Tapi kalau aturan itu kita buat dari diri kita, seorang diri, ya itu berbeda nanti pelaksanaan. Nanti akan muncul yang pertama tadi, menghindari ketidaknyamanan. Jadi karena takut menghukum, menghindari ketidaknyamanan. Kita akan kembali ke sana. Baik, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada penugasan sedikit. Nah, ini bahasa menstabilkan identitas. Kata-kata yang biasa digunakan menyelesaikan masalah. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, kayak kita mendukung kan? Stabilkan identitasnya dengan dukungan. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Itu juga berupa dukungan. Orang melakukan kesalahan pasti tidak sempurna. Dukung dulu. Ya, untuk mengkaji apa dan bagaimana sesuatu. Terus yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bunuh diri.
Terus yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Ini stabilkan identitasnya dulu. Bapak Ibu tidak tertarik siapa yang salah. Ingat, kita sebagai seorang guru, kita tidak tertarik siapa yang salah, tetapi kita ingin mencari solusi dari permasalahan. Itu intinya. Jadi jangan sampai masalah menjadi masalah yang harus selesai dengan kepala dingin, akhirnya merambah jadi besar. Nah, kita sebagai seorang guru bukan menimbulkan masalah lagi, tapi mencari solusi terhadap masalah yang ada. Nah, terus kamu berhak merasa begitu. Nah, ini menstabilkan identitas. Kalau identitas dia sudah awal tadi dan sebagainya, sesuatu namanya dalam muda dan sebagainya, stabilkan dulu. Nah, terus apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini pertanyaan untuk dia. Dia mau berpikir, oh, saya belum layak menjadi teman yang baik karena saya begini nih. Itu artinya memunculkan ya rasa dari dalam diri. Ini menstabilkan identitas. Nah, kita lanjut yang kedua. Sini adalah validasi tindakan. Ya, contoh kata yang digunakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kita kayak bertanya, ya, menggali dari. Padahal dia bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Wah, dia memukul teman, bisa saja dia membunuh dan sebagainya. Ini kan sebagai tindakan yang lebih parah. Tapi kata-kata yang kita gunakan menggali dia. Terus yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini rujukan kita bertanya, hanya alasannya kenapa? Ayo bukan bertanya, kenapa kita begini? Itu bahasa sudah, tapi kamu pasti punya. Kita menggunakan bahasa ini, bahasa keyakinan namanya. Bahasa keyakinan itu kayak orang berpuisi, ya, tapi mencari makna di dalam. Nah, terus yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Siapa tahu berbicara tentang harga dirinya, tidak boleh kamu menjelek-jelekkan. Kalau siapa tahu kan di sekolah namanya banyaknya siswa, ada yang suka nyenggol, nyebut nama orang tua siswa, itu akhirnya dari kelas. Nah, ini termasuk identitas, validasi tindakan. Nah, terus yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu. Tanda koma lagi. Kamu boleh mempertahankan sikap itu. Tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sikap yang baru itu artinya hal yang positif. Tadi itu sesuatu yang buruk, kita ubah dengan hal yang positif. Tapi bukan kita yang memunculkan, namun muncullah dari siswa itu sendiri. Nah, ini proses. Tapi masalah berhasil atau tidaknya tergantung pendekatan kita kepada siswa. Karena ini proses memang harus kita lakukan agar bisa menciptakan lingkungan yang nyaman. Itu yang mencari siswa. Dia pergi dari sekolah, datang ya pergi dari rumah ke sekolah untuk mencari kenyamanan. Nah, sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini pertanyaan kita lihat saja di sini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ini menanyakan keyakinannya. Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Artinya nilai umum itu kita berbicara tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Yang bahkan mungkin sebelumnya mereka sudah bertangani pada saat penerimaan siswa baru dan sebagainya, tapi cara menanyakannya seperti ini. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Mau jadi yang arogan, mau jadi pemarah, mau jadi apa? Pasti dia akan mengungkapkan, oh saya tidak mau jadi orang begini karena orang ini seperti ini. Dia akan menunjukkan sendiri, tapi proses kita harus memang betul-betul mendekatinya dengan pendekatan yang luar biasa. Kalau kapan kita menggunakan emosi juga, biar bagaimanapun anak-anak tidak akan menceritakan apa yang terjadi. Jadi mungkin seperti itu. Ini penting ya untuk anak-anak kita. Ini materi yang saya dapatkan dan saya berbagi untuk Bapak Ibu guru, gunanya untuk kita mengevaluasi bagaimana siswa kita nanti ke depan. Mudah-mudahan siswa ke depan bisa sesuai dengan harapan kita adalah siswa yang memiliki karakter, berprofil pelajar Pancasila yang berwawasan. Nah, ini badannya teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Hukuman yang kita perhatikan di situ adalah perilaku pasif, agresif, meningkat dan seterusnya. Ini identitas ya.
identitas gagal, identitas sukses. Itu di situ itu adalah merupakan konsekuensi dan restitusi tadi. Kalau punishment ini perilaku pasif yang akan muncul akibat kita melakukan hukuman. Nah, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kalau ada hukuman kan rasa takut sih. Kalau dia tidak takut berarti tidak berjalan sistem kita. Nah, terus berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Institusi itu biasanya kayak kepolisian dan sebagainya. Institusi. Nah, peraturannya adalah kamu harus. Tapi harus ya, wajib. Ini dalam hukuman itu wajib. Tapi kalau di dalam disiplin, konsekuensi restitusi, kalau di restitusi masalah terpecahkan. Kalau konsekuensi perbuatan tadi bertahan dalam jangka waktu pendek. Ini konsekuensi juga masih ada negatifnya. Dia bertahan dalam waktu jedanya pendek. Terus pemerintah monitoring dan supervisi terus-menerus dari dulu. Artinya kita selalu monitoring. Setiap saat, setiap waktu kita monitoring. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini yang diharapkan. Restitusi yang berhasil itu adalah seperti itu. Terus membantu penerapan menurut konsekuensi mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kayak kita menggali anak-anak ada masalahnya dalam jangka waktu panjang bisa kita atasi. Ini secara individu, secara pendekatan. Terus konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Terus apakah kamu yakin? Beda pertanyaannya restitusi. Apa peraturannya? Kalau pertanyaannya di konsekuensi, pertanyaannya yang di restitusi, apakah kamu yakin? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini sebagai contoh bahasa yang kita gunakan memang kayak sederhana, lembut, tetapi tujuannya adalah mengena ke diri siswa. Ya, oke, kita lanjut lagi. Keyakinan keras. Pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan keras? Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dan motivasi secara intrinsik. Jadi keyakinan keras itu karena dimunculkan oleh siswa dari dalam dirinya, apa yang dia inginkan di dalam kelas, maka dia akan sadar bahwa saya yang buat, ya, saya yang ingin seperti itu, kenapa saya tidak lakukan? Ya, pasti akan muncul tanggung jawab. Ya, seorang akan lebih tergerak, bersemangat karena dia yang buat, menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa peraturan. Karena peraturan tertulis itu kita yang buat, anak-anak yang mematuhi. Tapi kalau dia yang buat, nah dia yang harus patuhi. Ini keyakinan kelas. Nah, contohnya kalau berbicara tentang peraturan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda 2? Nah, terus mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker di tangan ini pada saat corona, ya, atau berada di lingkungan rumah sakit. Nah, terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang tadi. Anak-anak memiliki keyakinan bertakwa kepada Tuhan, beriman, dan berakhlak mulia, mandiri, dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu keyakinan kelas. Baik, ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, berarti kayak tidak nyata, karena munculnya dari dalam dirinya siswa. Daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, tata tertib sekolah itu aturan yang tata tertibnya nyata, konkret, ada termasuk levelnya, ada sanksinya dan sebagainya, itu konkret. Nah, dikatakan yang keyakinan kelas itu adalah dia tidak ada hukuman dan sebagainya, itu adalah baik kan? Bagaimana cara kita menyelesaikan dalam bentuk restitusi itu sendiri. Kalau melanggar, berarti kita ingatkan, anak-anak, kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itu
yang mana kira-kira yang belum kita lakukan secara maksimal. Itu bahasa, ya, belum maksimal. Artinya dia ada yang kita tidak lakukan. Itu sebagai contoh. Nah, terus kira-kira kelas berupa pertanyaan atau pernyataan, ya, pernyataan universal. Universal itu yang bahasa yang kayak tadi. Universal itu contohnya kita berjalan di sekitar ini, yang mengatakan tidak boleh melewati ini. Kata tidak boleh itu artinya sudah, ya, dalam bentuk konteks konsekuensi. Tapi kalau kita menggunakan bahasa yang enak, didengar. Jadi yang tadi sudah dituliskan dari segitiga distribusi itu. Keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi harus kata-kata positif. Tidak ada yang boleh kata-kata negatif atau menjatuhkan siswa. Membuat keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Sederhana saja, poin 6 kalimat saja selesai. Ya, 6 kalimat berarti sudah selesai keyakinan kelasnya. Siapa tahu belajar menjadi siswa bertanggung jawab, melakukan kegiatan-kegiatan positif dan sebagainya. Kata-kata yang memang perlu diingat, memang dari dia. Saya rajin mengumpulkan tugas. Dan artinya dia, saya rajin mengumpulkan tugas. Artinya kalau dia melanggar berarti tidak rajin. Itu contoh-contohnya. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui diskusi. Keyakinan kelas itu dibuat di kelas dalam bentuk kelompok dan diskusi. Terus bersedia membuat kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini tetap tidak tinggal agar bagaimana keyakinan kelas itu berjalan sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena yang kita penuhi adalah kebutuhan siswa itu sendiri. Baik, kita lanjut. Ibu, nah ini peraturan bagikan yang kedua. Ini ya, ini peraturan yang dikatakan adalah yang berupa keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Jadi kebajikan yang kedua adalah tanggung jawab. Ya, ini melarang mengganggu orang lain. Ini menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Ini kata-katanya. Oleh kebajikan yang begitu yang perlu kita tanamkan sebagai keyakinan kelas pada saat kita pembelajaran. Nah, terus dilarang melakukan kekerasan. Ini peraturan, ya, tata tertib gitu. Dilarang melakukan kekerasan. Namun dinilai kebajikan yang kita harap nanti itu adalah keselamatan, menghormati orang lain. Ini istilah bahasa yang luar biasa. Terus dilarang menggunakan narkoba. Ini terkait dengan kesehatan. Sederhana bahasa. Terus bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Nilai kebajikan yang dituju atau keyakinan kelas. Jadi ini keyakinan kelas. Ini yang dituliskan, ya. Nah, terus jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Kalau berlari, siapa tahu licin, jatuh. Tapi demi keamanan dan keselamatan tidak berlari. Jadi seperti itu untuk peraturan. Nah, kalau untuk bentuklah keyakinan kelas ini seperti hormat. Ini diperhatikan di sebelah sana. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan lembaga milik orang lain. Tapi tidak ada yang mencuri dalam kelas penting. Menghormati milik orang lain. Nah, terus bekerja, itu hormat di atas. Terus bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Bekerja, ya. Nah, terus diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima di kelas, tapi diakui oleh teman pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan lain. Ini saling menghormati, saling menghormati dan menghargai. Nih, setiap kelompok kelas perlu belajar. Jadi itu kata-kata yang mungkin bisa kita gunakan di kelas. Jadi nanti Bapak Ibu wali kelas, guru, ya, karena
bukan hanya bapak ibu dari kelas yang akan mengajar di kelas, tapi bapak ibu guru akan mengajar di kelas. Jadi setiap guru paling tidak memiliki keyakinan kelas dengan siswa, karena masing-masing guru berbeda, ya tidak mungkin sama. Siapa tahu keyakinan antara guru dengan guru ini akan berbeda. Tetapi kalau memang bisa disatukan menjadi suatu keyakinan umum di sekolah, itu lebih bagus lagi. Makanya kita remuk, siswa juga diajar remuk, apa yang dia inginkan secara umum. Dari mereka muncul yang namanya keyakinan sekolah. Karena keyakinan sekolah ditumbuhkan, dimunculkan oleh siswa. Jadi yang melaksanakan adalah siswa, yang memunculkan dia harus meyakini. Jadi kita membimbing, memonitoring. Jadi akan lebih sulit kalau kita yang membuat, anak-anak yang melakukan. Jadi ujung-ujungnya adalah menjadi punishment atau hukuman. Agar tidak menjadi hukuman, restitusi berjalan, artinya berikan anak-anak yang namanya berpihak pada murid. Artinya anak-anak yang menentukan, oh saya mau kelas yang begini, oh saya mau kelas yang seperti ini. Karena saya nyaman kelasku, oh saya mau kelasku pada saat belajar kita berbentuk kelompok dan sebagainya. Itu sepakatan dan merupakan keyakinan kelas. Baik, ini yang saya lakukan di kelas terkait dengan kegiatan pembuatan keyakinan kelas sebagai gambaran saja. Jadi saya siapkan, saya buatkan seperti ini untuk kalian. Jadi pada saat saya mengajar, saya mendiri di kelas itu berbeda caranya dengan guru lain. Nah, kita masing-masing punya strategi. Oke. Baik, kita lanjut sebagai contoh aja. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika berbicara tentang kebutuhan hidup, manusia itu akan selalu berjuang memenuhi kebutuhannya. Siswa pun sama, ya, karena siswa itu punya kebutuhan, dia akan berjuang, dia akan melakukan hal-hal yang menarik perhatian orang agar apa? Kebutuhannya terpenuhi. Siswa itu begitu, makanya kita harus tahu dulu, oh siswa ini karakternya begini. Kenapa? Kita belajar dari latar belakang. Oh, di rumah mungkin ada problem, hingga dia mencari perhatian di sekolah. Ya, ini kebutuhan kasih sayang dan sebagainya. Itu kan menyambung ya, kebutuhan bertahan hidup akan melanjutkan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Di dalam kelas, ketika ada siswa yang diberlakukan asing, ya, dianggap dirinya itu tidak diterima oleh teman, itu berpengaruh sih. Dia merasa minder dan sebagainya, tidak semangat belajar. Tapi kapan dia itu diterima, diakui oleh gurunya, diakui oleh temannya, diperhatikan, walaupun di rumah dia banyak problem, dia akan enjoy di sekolah, dia akan merasa aman. Karena apa? Kita dia adalah anak saya. Karena ini rasa kasih sayang. Anak-anak membutuhkan kasih sayang. Ketika si A datang, dia kan cantik, tiba-tiba bentuknya berubah, ini diperhatikan. Besoknya tampilannya berubah lagi. Bagaimana kira-kira wali kelasnya akan menanya? Bagaimana gurunya akan memberi tanggapan gitu? Ini anak-anak yang emang membutuhkan ya, kasih sayang. Dia akan mengatakan, oh ini guru nggak diperhatikan, kita sudah pakai kunci bagus gitu, bawahnya kan diperhatikan. Baru ada yang laki-laki yang biasanya pakaiannya sembarang, tapi ketika guru ini sudah rapi, kita ditegur. Ini ganteng sekali siswanya, sudah pakai dasi rapi, rambutnya sudah rapi. Itu diperhatikan namanya. Ya, diperhatikan di kelas. Oh, saya diperhatikan sama guru. Ketika besoknya lagi masuk, gurunya tidak diperhatikan. Guru tidak diperhatikan, saya sudah berubah lagi loh. Ya, anak-anak dulu kasih sayang seperti itu. Karena apa? Setiap anak mungkin di rumah siapa tahu jangan sampai dia kekurangan kasih sayang, orang tuanya sibuk kerja, sehingga kasih sayang itu dia menentukan kasih sayang di sekolah. Makanya apa? Ada perilaku-perilaku tertentu yang menyebabkan muncul hal-hal aneh di kelas. Karena dia mau diperhatikan. Nah, terus yang ketiga, penguasaan. Dia mau menguasai. Bagaimana gurunya biar selalu perhatian pada dia. Ini setiap siswa itu ada aja cara yang dia lakukan. Ini kebutuhan. Makanya dia melakukan hal-hal menantang. Makanya jangan aneh anak siswa SD, pokoknya
kita SMP sudah seperti itu. Karena dia membutuhkan ini kebutuhan manusia. Dia ingin menguasai dan sebagainya. Ini penguasaan. Dia mau seperti ini, dia mau seperti ini dan sebagainya. Nah, terus yang keempat, kebebasan. Ya, kebebasan yang keempat, anak-anak itu mau bebas, belajar yang senang, belajar yang bebas, tetapi tetap fokus pada kelasnya. Nah, kita sebagai guru yang meramu itu. Yang kelima itu kesenangan. Itu kayak katakan tadi, kita bagaimana menciptakan kelas yang nyaman, yang menyenangkan. Ini guru punya tugas. Atau bagaimana anak-anak pada saat belajar tidak tertekan, artinya enjoy, dia bebas itu, berekspresi. Bukan dalam arti bebas disuruh keliling lapangan, serang kemana makan di kantin, tidak seperti itu. Tetapi yang dikatakan bebas adalah dia memiliki bakat tertentu, kita gali, kita fasilitasi, karena fasilitas yang susah. Jangan sampai yang satu suka main games, kita fasilitasi games di sekolah. Gamesnya kita mudah. Kalau menggunakan games HP, kita gunakan games yang punya layar, permainan yang berlayar seperti ini, kita sayangkan games, kita membuat dan sebagainya. Bagaimana meramu agar anak itu senang. Ya, jadi ini gimana kebutuhan dasar manusia. Ketika salah satu tidak terpenuhi, ada saja yang dia akan lakukan. Pasti ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol. Ini sudah menjelaskan materi terakhir yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, itu sebagai penghukum. Ini akan menyebabkan apa tadi yang sudah dijelaskan ya, akan menyebabkan anak-anak berdoa dan sebagainya, membuat rasa bersalah juga sama, akan menjadikan anak itu rendah diri, bukan rendah hati. Nah, terus sebagai teman, ini ada baik dan ada buruknya. Yang buruk adalah anak-anak selalu tergantung kepada kita, karena menganggap kita adalah sebagai teman, selalu diingatkan dan sebagainya, kebutuhan. Tetap ada yang namanya penghukum, ada negatifnya, membuat rasa bersalah negatifnya ada, sebagai teman juga ada, pemantau juga ada, karena dia memantau, monitoring semua perilaku siswa itu. Dan yang paling sempurna untuk kita lakukan adalah sebagai manajer. Karena kalau kita berbicara sebagai manajer, kita harus mampu mengelola bagaimana tadi yang dilakukan adalah melalui segitiga restitusi itu. Kita menstabilkan identitasnya, kita memvalidasi tindakan, baru kita menanyakan keyakinannya. Ini proses manajer, tapi tidak segampang itu. Kita butuh proses karena setiap masalah berbeda caranya. Setiap anak berbeda pula. Jadi bagaimana kreativitas kita sebagai seorang guru dalam menyelesaikan kasus-kasus ini? Yang penting jangan sampai berdampak negatif kepada siswa. Kita berusaha adalah menanamkan disiplin positif untuk siswa kita. Nah, ini diperhatikan, ini ada 5 posisi kontrol. Itu penghukum, kita menggunakan menunjuk-nunjuk, menghardik, ya, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya akan dan sebagainya. Itu posisi penghukum. Membuat rasa bersalah, itu ya ada kata-kata yang memang membuat orang itu langsung kayak bersalah. Ini nggak ada kata-katanya, cuma tak terlalu jelas. Kalau sudah ada ini saya saya perintah itu ada lebih jelas berupa PDF. Nanti bisa kita bagi, kita baca sama-sama. Nanti kedepannya kita bisa menemukan bagaimana caranya biar kita bisa menjadi begini. Karena kita bisa lakukan ini di komunitas kita, komunitas belajar kita. Kedepannya kita harus fungsikan secara efektif, dan kalau bisa kedepannya kita akan menjadikan komunitas kita itu menjadi komunitas praktisi. Karena komunitas praktisi itu berbeda dengan komunitas biasa. Nanti kita akan sama-sama belajar dulu menggali komunitas praktisi itu seperti apa. Baik, seperti ini saja. Ini gambarannya 5 posisi kontrol. Kalau sebagai teman, yang pokoknya ada saja hal yang berbeda. Memantau itu, mengukur dan apa peraturannya. Terus identitas yang sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Banyak pertanyaan, bukan hukuman. Itu yang ikat restitusi tadi. Oh, mulai identitas dulu seperti apa,
terus memvalidasi tindakannya seperti apa. Baik, kita lanjut. Terima kasih. Jadi demikian presentasi pada hari ini.